Legend of the Great Sage, Chapter 1621. Seorang jenius dalam sekejap ingat untuk pergi. Kami menyediakan novel-novel menarik untuk Anda baca. Li Qingshan pernah mencoba menekan Dewa Garan dengan jabatan ini, tetapi tidak berhasil. Dewa Garan merupakan dewa pelindung agama Buddha dan tidak terpengaruh sama sekali. Tentu saja, itu juga karena tingkat kultivasinya saat itu belum cukup tinggi dan dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan pos tersebut. Sekarang setelah dia memurnikan rohnya untuk kembali ke kehampaan dan menjadi abadi, dia segera memahami efek magisnya. Mantra kecerahan agung 6 kata mengandung kebijaksanaan agung, belas kasih agung, dan kekuatan agung. Mantra ini mengandung esensi dari 84.000 teknik Buddha dan mengandung hukum-hukum Dao agung. Bahkan jika seorang manusia melafalkannya, mantra ini akan memiliki banyak efek magis. Mantra ini dapat meningkatkan kebijaksanaan seseorang, melenyapkan bencana, terhindar dari hidup dan mati, dan sebagainya. Tidak peduli sekte atau aliran Buddha mana mantra ini dilafalkan, mantra ini harus dilafalkan. Selain itu, kitab ini ditulis oleh Buddha sendiri sehingga memiliki efek pengendalian alami terhadap Dewa Iblis. Sekarang, Dewa Iblis Qiongqi ditekan oleh 3 lapisan penindasan. Lapisan pertama adalah kehendak iblis dan hukum wilayah iblis yang dikendalikan oleh Li Qingshan, Raja Dewa Iblis dan penguasa wilayah iblis. Lapisan kedua adalah hukum Dao Besar yang diwakili oleh Dao Besar yang diwakili oleh Gunung Pertapa Agung. Lapisan ketiga adalah segel yang ditulis oleh Buddha sendiri. Setiap lapisan penindasan lebih kuat dari sebelumnya. Jauh lebih efektif daripada sumpah darah Sungai Neter. Bahkan Dewa Iblis pun tidak bisa lolos darinya. Kalau bukan karena mantra kecerahan agung 6 kata yang mengandung rasa kasih sayang dan tidak ada niat membunuh, bahkan bisa saja Qiongqi dihancurkannya sampai mati. Buddha sendiri, jantung Dewa Iblis Qiongqi berdebar kencang. Ia menundukkan kepalanya dan langsung kehilangan kesabarannya. Tidak heran jika tiang itu memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan Dewa Iblis seperti dia sangat terkejut dan tidak bisa bergerak. Ia bertanya dengan kaget, dari mana kau mendapatkannya? Mungkinkah Anda seorang penganut agama Buddha? Petik 2. Jantung Li Qingshan berdebar kencang. Dia bisa merasakan bahwa Dewa Iblis lainnya juga menjadi tegang, menunggu jawabannya dengan tenang. Dia tidak bisa menahan tawa dan menjawab dengan tenang, aku jelas-jelas merobeknya dari gerbang biara Lei Yin Agung. Aku menghancurkan biara Lei Yin Agung di sepanjang jalan dan merobohkan gunung Spirit Future. Meskipun dia tidak bermaksud melakukan semua ini, tidak ada sedikit pun kebohongan dalam kata-katanya. Dewa Iblis Qiongqi langsung terdiam saat dia menatap Li Qingshan dengan mata terbelalak. Sepanjang hidupnya, dia selalu suka menghukum yang baik dan memuji yang jahat, memutarbalikkan yang benar dan yang salah. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa semua kejahatan yang telah dia lakukan dalam hidupnya tidak dapat dibandingkan dengan kata-kata ringan Li Qingshan. Gunung Spirit Future dan biara Great Thunder Celap merupakan tempat yang suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Tiba-tiba, ia teringat bahwa belum lama ini, terjadi guncangan hebat di Elysium. Ternyata itu ulahnya. Tanah suci, dan tanah iblis, keduanya terbentuk dari surga kilin. Keduanya sebenarnya adalah dua sisi mata uang yang sama. Jika satu sisi mengalami perubahan besar, sisi lainnya akan segera bereaksi. Sebenarnya, Spirit Future Mountain dan Great Thunder Celap Monastery adalah hal sekunder. Kuncinya tetaplah kolam teratai, yang merupakan fondasi Elysium. Efeknya hampir setara dengan Black Sun Devil Heart. Sekarang setelah Li Qingshan menelan keduanya dan menggabungkannya menjadi satu, itu setara dengan mengendalikan Kilin Paradise. Itu juga pasti akan menyebabkan kedua dunia mulai menyatu. Bagi sekte Buddha, hal itu sama saja dengan menghancurkan surga barat dan menjadi musuh para dewa dan Buddha di surga. Perang tidak dapat dihindari. Lawan-lawannya adalah para dewa, 4 bodhisattva, dan bahkan, Gautama Buddha. Li Qingshan menatap tajam ke arah tiang emas di atas batu gunung. Terlepas dari candaannya, dibandingkan dengan Dewa Iblis Qiongqi di depannya, Buddha Gautama yang menulis tiang itu membuatnya merasa lebih khawatir. Bagaimana bisa eksistensi yang tidak masuk akal seperti itu dikalahkan? Ketakutan akan tangan emas raksasa yang tiba-tiba turun dari surga dan memukulnya hingga mati tidak berkurang setelah ia menjadi dewa sejati. Sebaliknya, ketakutan itu semakin kuat. Mendengar kata-kata ini, tidak hanya Dewa Iblis Qiongqi, tetapi para Dewa Iblis lainnya juga sangat terkejut. Awalnya, Tao Tai, Tao Wu, Qiang Liang, dan beberapa faksi, pro-perang, lainnya sudah cenderung mendukung kenaikan tahta Li Qingshan dan memulai perang sungguhan. Sekarang, mereka bahkan lebih ganas. Karena dia bahkan bisa merobohkan gunung Spirit Future dan menghancurkan biara Great Thunder Celap, tidak ada yang mustahil. Para Dewa Iblis lainnya juga menghilangkan kesetiaan mereka. Mereka berpikir dalam hati, orang ini lahir sebagai respons terhadap malapetaka. Dia adalah bintang jahat alami yang dapat menghancurkan segalanya. Dia sangat ganas. Jika kita terus melawannya secara langsung, kita mungkin akan mati di tangannya. Dewa Iblis Qiongqi bertanya, bagaimana engkau bisa keluar dari tanah suci kebahagiaan tertinggi? Li Qingshan mengangkat bahu dan menunjuk ke atas. Ada orang di atasku. Ia berbalik dan menangkupkan kedua tangannya ke arah langit. Singa hantu di awan mengangguk padanya sebelum menghilang. 7 orang bijak agung, token penggeser gunung, Dewa Iblis Qiongqi bergumam. Seharusnya aku tahu. Jika Anda tahu hal ini akan terjadi, Anda tidak akan melakukannya sejak awal. Hehe, semakin aku tahu aku seharusnya tidak melakukannya, semakin aku ingin mencobanya. Pada saat ini, angin malam yang sejuk bertiup dari jauh, menggerakkan ribuan bunga dan dedaunan, menyebabkan semuanya bergoyang bersama. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam. Itu adalah angin pasat yang diberikan oleh Great Sage of Ventilation kepadanya. Itu berisi semua wawasan yang telah diperolehnya di alam tanpa warna.
Itu tentang alam misterius, tanpa pikiran, dan tanpa pikiran. Dulu, dia tidak memiliki cukup kekuatan dan tidak dapat mendukung alam seperti itu. Sekarang, dia akhirnya bisa melakukannya. Wus, wus, suara angin semakin lama semakin keras, bergema di antara langit dan bumi. Dunia ini adalah dunia kecilnya. Setelah melalui 7 kesengsaraan surgawi, wilayah kekuasaannya saat ini adalah memurnikan roh untuk kembali ke kehampaan. Kekosongan itu bukanlah kekosongan, dan juga bukan kekosongan itu sendiri. Sebaliknya, ia merupakan hukum Dao Agung yang tak terlihat, tak tersentuh, ada di mana-mana, dan maha kuasa. Pada saat ini, dia akhirnya dapat dianggap sebagai penguasa sejati alam iblis. Dia dapat mengendalikan dunia ini sesuka hatinya. Dengan pikirannya, kekuatan spiritual terkumpul. Seketika, sebuah tanaman merambat muncul dari tanah dengan suara gemuruh, menggeliat dan memanjang seperti naga atau ular. Ia menyedot semua Li Qingshan yang mungil, melilit gunung Qingqi dan mekar dengan bunga-bunga putih. Akhirnya, ia membentuk labu ungu emas. Dengan bunyi retakan, labu itu terbelah. Sinar cahaya bersinar dan ribuan warna keberuntungan bersinar. Li Qingshan melompat keluar seperti gunung. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi dan dia tidak bisa dihancurkan. Dia mengendalikan air dan api dan menyembunyikan dirinya. Dia menginjak kepala Qiongqi dan memarahi, "Dasar anjing tua, beraninya kau menipuku. Apakah kau masih ingat betapa sombongnya dirimu saat itu?" Selama bertahun-tahun, dia berada di bawah tekanan yang begitu besar untuk taruhan ini. Qiongqi masih berani bermain trik dan lolos dari batasan sumpah darah Sungai Nether, hampir membuatnya gagal total. Tanpa aku, kau mungkin tidak berada di tempatmu saat ini. Dewa Iblis Qiongqi memutar matanya. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Li Qingshan menyipitkan matanya dan niat membunuh terpancar. Karena kamu sangat suka mencari kematian, maka matilah. Dia melambaikan tangannya dan memanggil sebilah pedang, lalu menebasnya. Pedang Suanyuan. Dewa Iblis Qiongqi terkejut. Bagaimana anak ini bisa memiliki segalanya? Jika dia dipenggal dengan pedang ini, hidupnya akan berakhir. Dia berteriak, "Ampuni nyawaku." Pedang itu berhenti di udara. Li Qingshan bertanya, "Dasar pengecut, apa gunanya aku mengampunimu?" Chapter 1622. Jenius 1 detik ingat jika Anda ingin pergi. Suonet menyediakan novel-novel menarik untuk Anda baca. Li Qingshan mengangkat alisnya. Qiongqi ini benar-benar aneh. Cinta pergi kecil katakan bersih. Itu. Akan tetapi, karena dia bersedia menyerah dan tidak menyimpan niat jahat apapun, tidak ada salahnya membiarkan nyawanya tetap hidup. Maka, ia menyarungkan pedangnya. Kalau begitu, aku akan meninggalkan kepalamu di lehermu. Jika kau berani menentangku di masa depan atau melakukan trik apapun, aku jamin kau tidak akan bisa melihat apapun. Kini kesengsaraan besar langit dan bumi telah tiba dan pertempuran besar sudah di depan mata. Sebagai raja para dewa iblis, 12 dewa iblis di bawahnya sangatlah penting. Meskipun tidak apa-apa untuk membunuh 1 atau 2 dan para dewa jahat di bawah dapat mengisi kembali, siapa yang tahu berapa banyak waktu yang akan terbuang dan berapa banyak dewa jahat yang akan mati. Dia baru saja merasakan kekuatan kesusahan surgawi ke-7, dan para dewa dari Departemen Guntur Istana Surgawi tidak akan pernah melepaskan dewa jahat manapun yang mencoba menjadi dewa iblis. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk melampaui kesengsaraan, fondasinya pasti tidak akan sedalam Vien Celestial yang asli. Jalan, hukum, temperamen, semua hal ini saling terkait. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan mencari dewa jahat secara acak. Orang aneh seperti Qiongqi mungkin tidak mudah ditemukan bahkan di domain iblis. Qiongqi, dewa sejati, masih bisa tertawa saat kepalanya diinjak. Hehe, aku tidak sabar lagi. Kamu bisa terhindar dari hukuman mati, tetapi kamu tidak bisa lari dari hukuman. Lebih baik kamu merenungkan dirimu sendiri di sana. Li Qingshan mengangkat kakinya dan hendak pergi. Qiongqi buru-buru berkata, "Tunggu, butuh waktu berapa lama?" 500 tahun. Qiongqi memutar matanya. Dia akhirnya melihat betapa pendendamnya Raja Dewa Iblis. Li Qingshan melangkah maju dan menghilang, lalu muncul kembali di langit di atas, labirin darah. Ia menatap daging busuk yang menumpuk di tanah dan mengingat semua yang telah terjadi di hari sebelumnya. Rasanya masih seperti mimpi. Namun, tempat ini merupakan pusat seluruh wilayah infernal. Untuk mempersiapkan perang, ia harus memanggil 12 dewa iblis untuk membahas hal-hal penting, tetapi sekarang bukan saatnya. Di dunia kultivasi, yang kuat dihormati. Hal ini bahkan lebih berlaku di domain iblis. Tidak semua dari 12 dewa iblis bersedia melayaninya sebagai raja mereka. Bahkan beberapa faksi, pro-perang, sebenarnya mendukung perang, bukan Li Qingshan. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah memperkuat diri sendiri. Hanya dengan menguasai kekuatan yang dimiliki oleh dewa sejati, seseorang akan memiliki modal untuk menjadi seorang raja. Namun, untuk saat ini, tidak ada salahnya untuk menguji cobanya. Li Qingshan mengirim pesan telepati ke 12 dewa iblis dan memberikan perintah pertama, beralih. Wilayah infernal dibagi menjadi 12 alam iblis oleh 12 dewa iblis. Mereka hanya terhubung satu sama lain melalui jalur pegunungan. Untuk masuk dan keluar, seseorang harus memiliki dokumen bea cukai. Dokumen itu dalam keadaan setengah tertutup. Ini setara dengan 12 kerajaan bawahan. Dewa iblis adalah raja bawahan, dan semua kaum iblis di kerajaan hanya menghormati mereka. Mereka memiliki semua otoritas di dunia iblis. Lagi pula, mereka bukanlah tetangga yang bersahabat, malah penuh dengan perselisihan dan pertikaian. Jika bukan karena tekanan luar biasa dari Istana Surgawi tanpa hasrat dan fakta bahwa mereka dapat menyerbu dunia lain di saat yang sama, mereka pasti sudah lama berada dalam keadaan kacau.
Black Sun Devil Heart setara dengan Imperial Jade Seal. Karena Li Qingshan ingin menjadi kaisar, ia harus menghancurkan situasi ini dan membuatnya sedemikian rupa sehingga semua tanah di bawah langit adalah milik kaisar, dan semua orang yang tinggal di sisi kaisar adalah rakyatnya. Jika kita ingin berperang, kita harus bersatu. Apakah ada yang keberatan? Baik, Baginda. Di restoran Jinyun, Dewa Iblis Taoti merapikan pakaiannya dan membungkuk ke arah Li Qingshan dari jauh, segera membuka wilayah itu. Baik, Baginda. Di bawah Gunung Qingqi, Dewa Iblis Qiongqi masih terbaring di kaki gunung. Dia jelas tidak keberatan, mematuhi perintah dengan patuh. Pada saat yang sama, dia menjilat bibirnya dan melebarkan matanya. Sesuatu yang sangat menarik akan terjadi. Tidak semua Dewa Iblis akan begitu patuh. Dan bagaimana Anda akan menanggapinya? Rajaku. Seketika, alam iblis Taoti dan alam iblis Qiongqi langsung terhubung dengan tanah di bawah kaki Li Qingshan. Ki iblis melonjak dan awan iblis melonjak, saling bertabrakan dan menyatu, membentuk pusaran besar di langit. Li Qingshan berdiri di tengah pusaran dan memulai kekuasaannya atas dua dunia iblis. Sejak saat itu, kaum iblis tidak perlu lagi mengajukan dokumen bea cukai. Mereka dapat bergerak bebas, dan mereka tidak lagi hanya menjadi subjek dari dunia iblis Taoti dan Qiongqi. Dia tidak hanya memperoleh tanah dan bangsa iblis, tetapi juga wewenang, kepercayaan, dan hukum. Para iblis dipenuhi dengan kegembiraan. Hatinya pun dipenuhi dengan kegembiraan. Keduanya beresonansi satu sama lain, dan pemahamannya terhadap hukum-hukum wilayah iblis semakin mendalam. Namun, ini baru permulaan. Dia masih menunggu tanggapan dewa iblis lainnya. Baik, Baginda. Tidak lama setelah itu, beberapa Fian Celestial dari faksi pro-perang juga membuka wilayah mereka. Li Qingshan telah membuktikan kekuatan dan tekadnya kepada mereka. Mereka tidak bodoh. Mereka mengerti apa itu perang. Kali ini, berbeda dengan menyerang dunia lain. Musuh mereka kali ini adalah para dewa dan Buddha. Mereka harus menyatukan seluruh wilayah iblis, dan Li Qingshan adalah satu-satunya kandidat. Semua perintahnya adalah perintah militer. Kecuali Li Qingshan membuat kesalahan serius dengan perintah militernya, atau dia tidak lagi mendukung perang, mereka semua akan mematuhinya. Saat para dewa iblis memilih untuk menyerah, pusaran awan iblis segera meluas beberapa kali lipat. Dunia bergema, dan tanah bergemuruh. Gunung-gunung menjulang dari tanah, menerobos reruntuhan yang membusuk yang ditinggalkan oleh labirin darah. Pegunungan itu seperti lautan. Pegunungan yang berkelok-kelok menari-nari seperti naga-naga jahat, melompat keluar dari jurang yang tersembunyi. Li Qingshan adalah raja para dewa iblis, pemimpin para naga. Dunia telah berubah, dan dunia telah berubah. Seperti pepatah, macan jongkok dan naga melingkar, masa kini melampaui masa lalu, dan dunia telah terbalik. Li Qingshan dipenuhi dengan sentimen yang tinggi. Awalnya, dia hanya ingin menguji dewa iblis, tetapi dia berubah pikiran sekarang. Dia tidak perlu terlalu berhati-hati lagi. Dia menghunus pedangnya dari sarungnya dan mengarahkannya ke langit. Aku memerintah dunia. Siapa yang berani tidak patuh? Para dewa iblis yang tersisa yang belum menyerah merasakan tekanan luar biasa turun di kepala mereka pada saat yang sama. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi marah. Anak ini baru saja mengalami kesengsaraan surgawi ketujuh. Dari segi usia, dia bahkan bukan sebagian kecil dari kita, namun dia benar-benar mencoba menindas kita seperti ini. Mereka tidak tahu malu seperti Qiongqi, yang bahkan tidak bisa marah setelah diinjak. Mereka adalah dewa-dewi agung yang disembah oleh miliaran iblis selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak punya harga diri? Di mata mereka, Li Qingshan telah menggunakan Demon Heart of Black Sun untuk bangkit dengan cepat. Baik itu mengalahkan Thunder God of the Nine Heavens atau Demon God Qiongqi, ada unsur tipu daya yang terlibat. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, jadi dia jelas tidak bisa meyakinkan mereka sepenuhnya. Meskipun tidak ada satupun dari mereka yang cukup berani untuk melawan Li Qingshan, mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk berpura-pura patuh. Apakah anak ini benar-benar cukup berani untuk berselisih dengan 7 dewa iblis pada saat yang sama? Selain itu, mereka tidak terlalu bersedia untuk menyatakan perang terhadap para dewa dan Buddha. Risiko kematian terlalu besar. Akan lebih baik jika mereka bisa mengulur waktu sedikit lebih lama. Begitu Chaos Demon Star muncul, pasti akan mendapat pukulan berat dari para dewa dan Buddha. Setelah Li Qingshan meninggal, mereka masih dapat terus menjadi dewa iblis mereka. Mereka tidak akan kehilangan martabat mereka sebagai dewa, dan mereka juga akan mengurangi risiko. Itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia. Namun, Li Qingshan sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk mengulur-ulur waktu. Meskipun dia mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa, dia sudah mengungkapkan pikirannya dengan jelas. Jika ada yang berani tidak memberiku penjelasan hari ini, aku pasti akan memberi mereka penjelasan di masa mendatang. Mereka yang tunduk padaku akan hidup, dan mereka yang menentangku akan mati. Terserah padamu. Chapter 1623. Pegunungan Chang bagaikan lautan. Ribuan gunung menjulang dan runtuh, dan segerombolan naga menengadah. Li Qingshan berdiri di langit, emosinya berfluktuasi mengikuti pegunungan Chang dan lautan awan. Di atas kepalanya, sebuah bintang yang membingungkan bergoyang di tengah angin dan awan yang berubah-ubah. Bintang-bintang iblis bermunculan, dewa-dewa sejati berjatuhan, dan Qiongqi pun runtuh. Sebelum seorang pun dapat mencerna semua ini sepenuhnya, ia memulai babak perang baru, memerintahkan para iblis untuk menundukkan kepala mereka. Saya di sini bukan untuk menyerukan perdamaian, melainkan perang. Dia membutuhkan kekuatan dari 12 dewa iblis, tetapi jika mereka tidak mau tunduk, dia tidak keberatan melaksanakan pembersihan besar terlebih dahulu. Bahkan jika semua dewa iblis tumbang dan domain iblis berubah menjadi reruntuhan. Itu bisa dianggap perbuatan baik. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin.
Pola hitam di wajahnya berubah dan berkerut, dan sepasang mata merah menyala dengan brutal. Dia tidak menyembunyikannya sama sekali, dan terus menggunakan keinginannya untuk menari liar seperti badai. Para dewa iblis bimbang. Kehendak ini nyata. Dia benar-benar tidak ragu untuk menghancurkan seluruh wilayah iblis, bertekad untuk membunuh semua orang yang tidak mematuhinya. Awalnya, ketergantungan terbesar mereka adalah bahwa Li Qingshan tidak berani menyerang mereka dengan mudah, dan perlu menggunakan cara diplomatik untuk mendapatkan dukungan mereka. Mereka semua adalah dewa iblis kuno yang berakar dalam, sementara Li Qingshan hanyalah dewa iblis baru yang lahir sebagai respons terhadap kesengsaraan. Dia baru saja melewati kesengsaraan surgawi ke-7, dan tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan mereka. Terus terang saja, status Li Qingshan mirip dengan para pemimpin militer yang dipilih oleh aliansi suku. Bahkan keputusan-keputusan besar harus didiskusikan dengan para tetua, dan ia hanya memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang lebih besar selama masa perang. Itu adalah demokrasi militer yang sangat kuno. Namun, Li Qingshan jelas tidak puas dengan ini. Dia ingin menjadi seorang diktator, atau lebih tepatnya, dia ingin langsung memasuki keadaan perang, dan memiliki kekuasaan tertinggi. Konfrontasi terus berlanjut, kebrutalan Li Qingshan semakin kuat, dan kesabarannya hampir habis. Ketika pedang Xuan Yuan di tangannya diayunkan ke bawah, itu adalah tanda dimulainya perang. Tidak akan ada pendaftaran, tidak ada penyerahan diri, sampai satu pihak hancur total dan jatuh. Baik, Yang Mulia. Tiba-tiba, terdengar desahan samar dari utara. Dewa iblis lain telah membuka wilayah kekuasaannya. Aduh, kalau ini sudah takdirku, bagaimana aku bisa lolos? Meskipun dia tidak mendukung dimulainya perang dengan para dewa dan Buddha dari surga tertinggi, begitu zona iblis mulai bertempur, istana surgawi pasti tidak akan tinggal diam. Untuk menghadapi kesengsaraan besar surga dan bumi ini, mungkin bahkan seorang raja ilahi seperti Kaisar Zhenwu, yang telah melalui 8 kesengsaraan surgawi dan berada pada tahap pemurnian kekosongan dan penyatuan jalan, akan langsung mengambil tindakan. Pada akhirnya, bahkan jika dia mengalahkan Li Qingshan, dia tetap tidak dapat menahan serangan dahsyat dari Buddha 9 surga. Selain itu, dia tidak menyangka bahwa para pembawa damai dapat mengalahkan para penghasut perang yang dipimpin oleh Li Qingshan. Mereka mungkin lebih kuat, tetapi dibandingkan dengan binatang buas yang penuh dengan niat membunuh dan taring, mereka hanya dapat dianggap sebagai herbivora besar. Oleh karena itu, ia membujuk dewa iblis lainnya. Rekan-rekan Taois, di saat-saat seperti ini, kita harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Keseimbangan telah sepenuhnya berubah, dan tidak ada lagi ketegangan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam sekejap, semua dewa iblis tunduk kepada Li Qingshan, mempersembahkan tanah iblis yang mereka kuasai, dan berkata, kami mematuhi perintahmu. Kecuali dewa iblis kekacauan, yang telah terjerumus ke dalam kekacauan abadi dan kehilangan keinginannya sepenuhnya. Pusaran air di langit berputar liar, dan lapisan hukum serta kekuatan iblis yang melonjak berkumpul menuju Li Qingshan. Gunung-gunung di bawahnya naik dan turun, dan seluruh daratan terangkat, membentuk dataran tinggi. Itu seperti binatang raksasa yang meringkuk yang bangkit dari kedalaman daratan. Jantung iblis matahari hitam bersinar cemerlang. Pada titik ini, Li Qingshan hampir menguasai seluruh wilayah iblis tanpa pertumpahan darah. Baik itu kekuatan maupun wewenang, dia berada di atas setiap dewa iblis. Pujian dewa iblis Qiongqi terdengar di telinganya. Selamat, Yang Mulia, selamat, Yang Mulia. Anda sekarang adalah raja sejati para dewa iblis. Anda memiliki naluri yang tajam dan kemauan yang kuat, yang akan membantu Anda menang dalam pertempuran selanjutnya. Oh ya, aku bukan lagi ancaman bagimu. Aku tidak akan melakukan sesuatu tanpa ketegangan, jadi. Tentu saja, Li Qingshan mengerti apa yang dimaksudnya. Dia tersenyum tipis. Baiklah, kalau begitu tolong bantu aku lagi. Dia melambaikan pedang Xuan Yuan dan mengarahkannya ke Chaos Demon World. Tentu saja, Dewa Iblis Qiongqi segera memberikan dukungan penuh dan membuka semua hukum yang dikendalikannya kepada Li Qingshan. Ini adalah hukum inti yang dia kendalikan. Bahkan Li Qingshan, penguasa wilayah iblis, tidak dapat mengambilnya. Dia hanya dapat meminjamnya. Kepatuhan para Dewa Iblis bukan sekadar formalitas. Ini adalah poin terpenting. Mulai sekarang, Li Qingshan dapat menggunakan hukum inti yang mereka kendalikan kapan saja. Pada saat yang sama, ia dapat memahami hukum inti ini dan memperkuat jantung iblis matahari hitam, yang selanjutnya mengendalikan seluruh wilayah iblis. Pada saat yang sama, dia bisa memahami kelemahan setiap dewa iblis dan memperoleh kekuatan penguasa yang lebih hebat lagi. Jika para dewa iblis membuka wilayah iblis, itu sama saja dengan menawarkan tanah kepada rakyatnya. Kemudian pada saat itu, sang kaisar menyalakan suar, mengumpulkan pengikut, dan mengerahkan 6 pasukan untuk menumpas rakyat yang tidak patuh. Sambil melambaikan pedangku, para pengikut datang ke barat. Pada titik ini, para dewa iblis tidak punya pilihan lain selain mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Mereka semua membuka otoritas mereka kepada Li Qingshan dan menawarkan hukum inti mereka. Li Qingshan seakan melihat sebuah lukisan besar perlahan terbentang di hadapannya. Lukisan itu berisi seluruh esensi wilayah iblis. Itu adalah gerbang menuju kesengsaraan surgawi ke-8 dan penyatuan Void dan Dao. Akan tetapi, ada setitik kegelapan dalam lukisan itu, setitik kekacauan. Dewa Iblis Kekacauan, yang terkuat dari 12 Dewa Iblis, memiliki kekuatan yang bahkan lebih besar daripada gabungan 11 Dewa Iblis. Dia mengendalikan hukum terkuat di wilayah iblis, hukum kekacauan. Ia pernah berada sangat dekat dengan matahari hitam di langit, dekat dengan esensi hukum wilayah iblis. Ia memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa wilayah iblis melalui kekuatannya sendiri. Akan tetapi, justru karena itulah kesadarannya terus-menerus terkikis dan berasimilasi dengan hukum kekacauan, hingga ia sepenuhnya terjerumus ke dalam kekacauan. Dia menjadi kuat karena kekacauan, dan dia menjadi kacau karena kekuatan. Ini adalah takdirnya.
Selama beberapa ratus ribu tahun, para pengikutnya terus-menerus bubar. Mereka saling membunuh dalam pertikaian internal, atau dia membantai mereka semua dalam kekacauan. Hanya sebagian kecil saja dari bangsa iblis yang tetap beriman kepadanya. Dewa-dewa iblis lainnya juga memanfaatkan kesempatan ini untuk melahap Chaos Demon World. Meskipun dikuasai oleh dewa iblis yang paling kuat, namun Chaos Demon World adalah yang terkecil dari 12 dunia iblis. Namun, bagian terakhir dari peta ini sangat penting. Bagian ini berkaitan dengan apakah wilayah iblis dapat sepenuhnya disatukan atau tidak, dan berkaitan dengan kelengkapan lukisan. Li Qingshan benar-benar fokus. Sebagai penguasa wilayah iblis, ia menggunakan kekuatan 11 dunia iblis dan 11 dewa iblis untuk dengan paksa menerobos semua penghalang dan melahap dunia iblis kekacauan dalam sekali teguk. Dia memperoleh bagian terakhir dari teka-teki itu. Kedua belas dunia iblis semuanya saling terhubung. Li Qingshan membelalakkan matanya. Betapa megahnya lukisan ini. Di satu sisi adalah wilayah iblis, sementara di sisi lain adalah tanah suci kebahagiaan. Di satu sisi adalah penderitaan dan kejahatan, sementara di sisi lain adalah kegembiraan dan kebaikan. Pada saat yang sama, keduanya saling meresap dan menjadi latar belakang. Itu sungguh luar biasa dan tak dapat dipercaya. Jika semua ini diciptakan oleh Kilin Purba, maka seberapa kuatkah Kilin Purba itu? Baik dari segi kekuatan maupun hukum, mungkin jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan para dewa saat ini. Kalau begitu, seberapa kuatkah Sang Buddha yang membelah seluruh surga Kilin menjadi dua? Ia begitu terpesona dengan tatapannya, sehingga ia bahkan tidak menyadari bahwa tepat di bawahnya, sebuah gunung tunggal menjulang dari dataran tinggi dan pegunungan, menjulang hingga ke awan. Dalam sekejap mata, puncak itu telah menjadi puncak tertinggi di wilayah iblis dan terus menjulang ke atas. Teriakan histeris terdengar dari jurang lembah Tang. Monster yang menyerupai tumor menggeliat dengan liar. Kepala Li Qingshan tiba-tiba kabur, dan dia jatuh dari langit, mendarat di puncak tertinggi. Pikirannya kacau balau. Pada suatu saat, ia ingin menari, tetapi pada saat yang sama, ia ingin menangis. Itu adalah dewa iblis. Sekalipun dia telah kehilangan kesadaran, dia masih melawan keinginan melahap itu secara naluriah. Raungan itu melampaui jangkauan pendengaran, dan mengabaikan penghalang jarak. Itu bukan hanya getaran gelombang suara, tetapi riak hukum, yang secara langsung mengguncang jiwa. Bahkan manusia abadi dan dewa jahat akan segera menjadi gila, kesadaran mereka runtuh total. Bahkan para dewa sejati pun akan menderita penyimpangan ki ketika mereka mendengarnya. Transformasi penyu roh. Seekor kura-kura roh muncul di belakang Li Qingshan, segera menekan pikirannya yang kacau. Matanya sedalam laut saat ia dengan cepat menenun hukum dan memasang lapisan pertahanan, menghentikan lolongan yang kacau. Ia segera merasakan pikirannya menjadi jernih. Namun, dewa iblis telah menemukan lokasinya. Tubuhnya yang seperti tumor terus membengkak dan berguling, merangkak keluar dari jurang lembah Tang. Li Qingshan berdiri di puncak tertinggi wilayah iblis, tempat yang paling dekat dengan surga. Jurang lembah Tang tempat tinggal dewa iblis adalah lembah terendah di wilayah iblis. Lembah itu dipenuhi racun busuk yang telah terkumpul selama jutaan tahun. Ia terus-menerus melonjak dan naik. Begitu ia menyebar, mungkin sebagian besar wilayah iblis akan berubah menjadi tanah kematian. Setidaknya setengah dari kaum iblis akan musnah. Pada saat yang sama, hukum kekacauan dengan cepat memutarbalikkan dan menghancurkan pertahanan yang telah ia bangun. Begitu posisinya terkunci, dewa iblis akan muncul di hadapannya di saat berikutnya. Itu akan menjadi lelucon besar. Dewa iblis bukan lagi dewa sejati dalam arti kata yang sebenarnya. Sebaliknya, ia telah menjadi eksistensi yang mirip dengan binatang pemakan ruang. Ia telah menjadi fenomena alam, sisi tergelap dan terkorup dari wilayah iblis. Li Qingshan tahu bahwa jika dia melawan dewa iblis sekarang, situasinya tidak akan berbeda dengan perang saudara. Bahkan mungkin akan lebih sulit. Jika dewa iblis tiba-tiba mencabut semua hukum mereka saat pertempuran mencapai titik paling intens, meninggalkan dia untuk menghadapi dewa iblis sendirian, dia bahkan mungkin dalam bahaya kematian. Para dewa iblis tidak berkata apa-apa. Mereka semua ingin melihat bagaimana dia akan menghadapi dewa iblis. Jika Anda menginginkan kekuatan kami, maka kami akan memberikannya kepada Anda. Jika Anda tidak dapat meraih kemenangan, maka Anda pantas mati. Dia akan diseret ke jurang lembah Tang oleh dewa iblis, tidak akan bisa bebas selama sisa hidupnya. Namun, Li Qingshan masih sangat berpengalaman dalam menangani hal-hal yang tidak memiliki kesadaran diri. Pada saat itu, dia benar-benar menyembunyikan keberadaannya. Dia tidak hanya menyembunyikan keberadaannya atau menipu indera mereka. Sebaliknya, dia memutuskan semua karma dengan dewa iblis. Tentu saja, mustahil baginya untuk memutuskannya sepenuhnya. Dengan kekuatannya, ia hanya bisa memutuskannya selama sepersekian detik. Sedetik kemudian, dewa iblis itu sudah lupa siapa Li Qingshan. Dia juga sudah lupa semua amarah dan kebenciannya. Dia perlahan turun kembali ke jurang lembah Tang. Semua dewa iblis merasa yakin. Dewa iblis Qiongqi mendesah kagum. Rajaku, kau ternyata masih memiliki kecerdasan. Apakah kau ingin ditindas selama 10.000 tahun? Chapter 1624. Binatang pemakan kekosongan yang bernama Deep Blue Little Fatty, berkeliaran di dalam kekosongan yang dalam dan gelap, melahap bintang-bintang dan dunia satu demi satu. Ukurannya jauh melebihi makhluk hidup biasa, dan binatang prasejarah yang disebut itu hanya seukuran semut. Ketika ia muncul di langit di atas dunia, tubuhnya yang biru bening akan menutupi seluruh langit. Semua makhluk dapat melihatnya tanpa melihat ke atas, tetapi tidak seorang pun dapat melihat penampakannya secara utuh. Dilihat dari tingkat energi yang dikandungnya, bahkan seorang dewa sejati pun tidak dapat dibandingkan. Hal ini dikarenakan binatang pemakan kekosongan bukanlah makhluk hidup, melainkan bentuk embrio dari sebuah dunia. Ia mengikuti hukum alam dan menjelajahi kehampaan, memakan mayat-mayat dari dunia lain.
Pada saat yang sama, ia melahirkan lebih banyak lagi binatang pemakan kehampaan. Ketika telah mengumpulkan sejumlah materi tertentu, binatang pemakan kekosongan akan berhenti dan mulai memperoleh tanah, api, angin, dan air, yang akhirnya membentuk sebuah dunia. Siklus seperti itu mempertahankan siklus hidup dan mati 3.000 dunia. Deep Blue Fatih hanya berada di tubuh induknya saat diserang oleh Li Qingshan, yang kemudian melahap tubuh induknya. Meski begitu, ia tetap tidak mempunyai kesadaran diri, hanya serangkaian naluri. Dewa Iblis Kekacauan telah menjadi eksistensi serupa, berasimilasi ke dalam bagian alam iblis, dan sudah menjadi itu. Kalau seseorang tidak memahami situasi dan gegabah melawannya sebagai Dewa Iblis biasa, mereka akan mencari masalah. Tidak hanya memiliki tingkat energi yang mengerikan, tetapi hukum kekacauan primal juga memiliki kemampuan untuk mendistorsi dan menghancurkan hukum lainnya. Jika seorang dewa sejati berani melawannya secara langsung, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa hukum yang mereka kendalikan ternyata sama sekali tidak efektif, dan mereka akan terseret ke tingkat yang sama, di mana mereka akan dilahap oleh energi yang mengerikan. Selama proses ini, semua teknik akan menjadi tidak efektif, dan mereka bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Dan mungkin Dewa Iblis tidak memahami semua ini sebaik Li Qingshan. Mereka biasanya terjebak di alam iblis dan tidak berani keluar, jadi mereka secara alami tidak memiliki kesempatan untuk menjelajahi kehampaan, apalagi memasuki tubuh binatang pemakan kekosongan. Meskipun Li Qingshan bahkan tidak jauh berbeda dari usia mereka, dia memiliki banyak pengalaman. Dia pernah menjadi jenderal ilahi di surga, dan dia bahkan telah melalui 6 jalur reinkarnasi. Dia dapat dianggap sebagai bagian dari real estate di 3.000 dunia, dan nilainya masih terus meningkat. Dunia 5 benua telah menjadi sangat besar, jauh melampaui 9 provinsi di masa lalu. Oleh karena itu, ketika dia menggunakan teknik pemutusan karma, dia dengan mudah menghindari konfrontasi dan mengirim Dewa Iblis Kekacauan kembali ke jurang lembah Tang. Bahkan Dewa Iblis pun terkagum-kagum. Dewa Iblis Qiongqi bernyanyi dengan keras, "Rajaku kuat, rajaku sejahtera. Kamu pemberani dan bijaksana, perpaduan paling sempurna antara surga dan bumi, ciptaan yang paling sempurna. Saat kamu lahir, seluruh wilayah infernal memanggil namamu dengan lembut, Li Qingshan. Jika surga tidak melahirkan Li Qingshan, zaman akan terasa seperti malam yang panjang. Dia mencari kebahagiaan untuk kaum iblis. Dia penyelamat besar kaum iblis." Para dewa iblis terdiam, merasa amat malu. Li Qingshan memutar matanya. Diam. Bahkan seorang kultivator yang telah mengalami 2 atau 3 kesengsaraan surgawi tidak akan mampu mengucapkan kata-kata seperti itu, apalagi seorang dewa. Yang paling menyebalkan adalah meskipun orang ini sedang menjilat, ada sedikit nada ejekan di dalamnya, yang menyebabkan semua orang merasa tidak nyaman. Dewa Iblis Qiongqi berbalik dan memohon, "Tolong tunjukkan belas kasihan, rajaku. Tolong maafkan aku. Aku sudah tua dan lemah, jadi aku benar-benar tidak sanggup menahan gunung ini. Setelah ditekan beberapa saat, punggungku sakit sekali sampai hampir patah. Batuk, 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 aku tidak tahan lagi, aku tidak tahan lagi." Saat dia berbicara, terdengar beberapa kali batuk. Suaranya menjadi jauh lebih tua. Dia tidak tampak seperti seorang pemberontak yang ingin membunuh Li Qingshan, melainkan seorang pejabat tua yang telah melayani raja selama bertahun-tahun di istana kekaisaran dan telah diperlakukan tidak adil. Li Qingshan pada dasarnya sudah pasrah pada pria yang tidak tahu malu seperti itu. Selain melampiaskan amarahnya, tidak ada gunanya lagi menekan Qiongqi. Dengan penyatuan seluruh wilayah iblis dan kepemilikan hukum inti dari 11 dewa iblis, kekuatan dan otoritasnya telah mencapai puncaknya. Qiongqi tidak dapat lagi mengancamnya, dan dengan kepribadian Qiongqi yang aneh, tidak ada kemungkinan baginya untuk memberontak. Meskipun dia masih bisa melampiaskan amarahnya pada Qiongqi, sebelum dia sempat mengangkat tangannya, Qiongqi sudah menawarkan wajahnya kepadanya sambil berkata, "Tolong tampar wajahku dengan keras," seolah berkata, "Kalau kamu tidak melepaskanku, aku akan terus merengek dan memohon padamu." Apa yang disebut rasa malu dan kehormatan dunia sama sekali tidak berarti baginya. Sebaliknya, ia menganggapnya sangat menarik dan sangat menikmatinya. Ia bukan tipe orang yang menggunakan kekuatannya untuk mempermainkan yang lemah, melainkan seorang pemburu hal-hal baru yang mempraktikkan apa yang ia khotbahkan. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya dari kejauhan. Di Gunung Qingqi yang jauh, mantra kecerahan agung 6 kata yang ditulis oleh Sang Buddha terangkat oleh embusan angin dan melayang turun dengan lembut. Dengan suara keras, batu-batu gunung hancur dan bumi berguncang. Qiongqi segera menggali dari dasar gunung dan membungkuk dalam-dalam ke arah Li Qingshan. "Terima kasih, rajaku, atas belas kasihanmu. Hiduplah rajaku." Li Qingshan tidak peduli apakah hidup hingga 10.000 tahun merupakan berkah atau kutukan baginya. Dengan bersatunya wilayah iblis, perubahan besar pun terjadi di wilayah iblis. Gemuruh, 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 bumi berguncang, dan gunung-gunung terangkat dan runtuh. Sebuah dataran tinggi menjulang dari bumi, tingginya sudah lebih tinggi dari sebagian besar puncak gunung di wilayah iblis, seperti seekor harimau yang sedang berjongkok. Gunung-gunung di dataran tinggi itu bagaikan laut, dan naga serta ular muncul dari daratan, mengelilingi puncak gunung di tengahnya. Puncak gunung itu menembus awan dan terus menjulang, menerobos lapisan awan seolah hendak membuat lubang besar di langit. Li Qingshan berdiri di puncak gunung, dan tanpa disadari, dia sudah berada di atas lautan awan. Saat pusaran awan iblis di bawah kakinya berangsur-angsur menghilang, dia melihat ke kejauhan dan melihat asap mengepul dan ribuan gunung melonjak ke arahnya. Seolah-olah seluruh wilayah iblis berada di bawah kakinya. Faktanya, memang demikianlah adanya. Betapa miripnya harimau yang meringkuk dan naga yang melingkar. Sayangnya, tidak peduli seberapa tinggi gunung itu, ia tidak akan bisa lebih tinggi dari langit. Struktur domain iblis dan tanah suci sangat rumit dan tak terlukiskan.
Tidak sesederhana domain iblis yang berada di bawah dan tanah suci yang berada di atas. Bahkan tidak bisa digambarkan sebagai atas dan bawah. Metafora sebuah lukisan yang terbagi menjadi dua sisi hanyalah sebuah metafora. Domain iblis dan tanah suci pada hakikat merupakan satu kesatuan, dan alasan mereka dipisahkan satu sama lain adalah karena keduanya saling terhubung. Hanya dengan cara seperti itu pikiran jahat tanah suci dapat terus-menerus tenggelam ke dalam wilayah iblis, menyerap kekuatan hidup yang melimpah pada saat yang sama. Hanya dengan begitu tanah yang luar biasa subur dapat tercipta. Namun justru karena hal inilah, binatang-binatang iblis di tanah suci kebahagiaan akan mengamuk. Mereka akan melewati lorong dan menyerbu tanah suci kebahagiaan pada tengah malam setiap hari. Yang ingin dilakukan Li Qingshan adalah memperluas lorong antara dua dunia, menghancurkan celah ini sepenuhnya, dan menggabungkan dua dunia menjadi satu lagi. Tidak akan ada lagi domain iblis kebahagiaan. Ini bukan dendam, juga bukan balas dendam. Sebaliknya, ini adalah mengikuti jalannya alam dan memulihkan surga Qilin yang asli. Pada hari itu, masih akan ada perebutan untuk bertahan hidup bagi yang terkuat, dan masih akan ada kekejaman untuk bertahan hidup bagi yang terkuat, tetapi tidak akan ada lagi kaum iblis yang terlahir berdosa. Setiap orang akan dapat memilih nasib mereka sendiri lagi. Penyatuan domain iblis hanyalah sebuah permulaan. Penggabungan kedua dunia telah dimulai. Pada saat itu, seluruh bangsa iblis mengangkat kepala mereka dan mendapati lingkaran emas samar telah muncul pada matahari hitam di atas kepala mereka. Li Qingshan tak dapat menahan diri untuk mengulurkan tangannya seakan ingin menggenggamnya. Chapter 1625. Jalan Hantu Kelaparan. Sebuah tangan putih terulur ke arah langit malam, dan sebuah bintang merah melayang di awan, mempesona dan bersifat ilusi. Bintang itu jauh dan tak terjangkau. Akhirnya, ia hanya bisa meletakkan tangannya kembali ke dadanya, yang sudah berubah menjadi tulang putih. Ia mendesah pelan, Qingshan. Saat ia mengejar matahari, ada pula orang yang mengejar cahaya bintang di belakangnya. Li Qingshan merasakan sesuatu dan tiba-tiba berbalik, hanya mendengar angin gunung bersiul, bertiup dari cakrawala yang jauh hingga ke ujung dunia. Di puncak cuacanya dingin, dan tidak ada seorang pun di sekitar saat ia mencapai puncak. Tidak, ada orang lain, meskipun dia adalah seseorang yang tidak ingin dia temui. Qian Rongzi membungkuk sedikit dan bertanya dengan hormat, ada apa, Baginda? Tidak ada. Li Qingshan menggelengkan kepalanya, menaklukkan 12 alam iblis, menyatukan seluruh negeri iblis, dan mendeklarasikan ambisi besar untuk membiarkan matahari bersinar di negeri iblis hanyalah langkah pertama dari perjalanan panjangnya. Sekarang, dia punya terlalu banyak hal yang harus ditangani. Bisa dikatakan dia punya 1000 hal yang harus dilakukan. Pertama-tama, dia harus memulai pengasingan untuk memahami Dao Agung. Ada dua bagian dalam buku ini. Salah satunya adalah serangkaian hukum yang telah ia pahami melalui pemurnian roh untuk kembali ke kekosongan. Sebagian besar hukum itu lahir dari jalan hidupnya sendiri, terutama 9 transformasi dewa dan iblis, dan kitab suci tanpa batas. Hukum itu tidak ada hubungannya dengan hukum-hukum domain iblis. Terutama karena 9 transformasi iblis dan ilahi masih memiliki banyak transformasi yang belum disempurnakan, dia harus mengambil kesempatan ini untuk mendorongnya ke alam yang lebih tinggi. Berikutnya adalah menggunakan hati iblis matahari hitam sebagai fondasi dan menggabungkannya dengan hukum inti yang diperoleh dari 11 dewa iblis untuk lebih memahami hukum alam iblis. Pada saat yang sama, dia harus memahami hukum-hukum tanah suci kebahagiaan tertinggi dan menelusuri kembali ingatan paling primitif di surga Qilin. Selama proses ini, ia harus menggunakan dataran tinggi dan pegunungan sebagai fondasi untuk menyerap sejumlah besar kekuatan spiritual untuk mempertahankan konsumsi energi. Pada saat yang sama, dia harus terus-menerus mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri untuk benar-benar memiliki kekuatan dewa sejati. Hukum dan kekuasaan adalah segalanya bagi dewa. Hukum dan kekuasaan adalah fondasi yang memungkinkannya untuk memerintah alam iblis. Berikutnya adalah strategi alam iblis untuk 100 tahun berikutnya. Dia memberikan serangkaian perintah. Perintah pertama, hentikan invasi ke dunia lain, termasuk alam manusia. Dia harus beralih ke pertahanan strategis dan bersiap menghadapi serangan eksternal. Pada saat yang sama, dia harus fokus menyelesaikan masalah internal alam iblis. Vian Celestials menyatakan dukungan mereka untuk ini. Dengan munculnya bintang iblis kekacauan, kesengsaraan besar langit dan bumi pun dimulai, dan Raja Dewa Iblis pun lahir. Lalu, wilayah infernal akan menerima serangan paling dahsyat. Para dewa dan Buddha dari 9 surga tidak akan hanya duduk di sini dan menunggu mereka tumbuh lebih kuat. Istana surgawi tanpa hasrat mungkin telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Mungkin bukan hanya istana surgawi tanpa pamrih saja, tetapi semua istana surgawi dan dewa-dewi di atas 9 surga sedang bersiap menghadapi kesengsaraan ini. Jika dikatakan bahwa wilayah iblis di masa lalu hanyalah penyakit ganas yang sulit diberantas, tumor jinak yang tumbuh perlahan, meskipun telah menyerbu dan mencaplok banyak dunia dan bertempur bola-balik dengan dunia manusia, dibandingkan dengan seluruh 3000 dunia dan 6 jalan reinkarnasi, sebenarnya itu sama sekali bukan ancaman. Bahkan jika 10.000 tahun lagi berlalu, itu tidak akan dapat menyebabkan perubahan besar, apalagi mengancam 9 surga. Sekarang, setelah Li Qingshan memasuki alam iblis, tumor jinak ini telah sepenuhnya berubah menjadi tumor ganas. Ketika Li Qingshan secara langsung mencaplok tanah suci Buddha yang paling penting sebagai tujuannya, sifatnya telah sepenuhnya berubah. Dari bandit dan pengungsi separatis, ia telah menjadi pasukan pemberontak yang berencana untuk merebut tahta. Jika ini hanya ancaman bagi golongan Buddha, Li Qingshan sendiri memiliki hubungan yang dalam dengan 7 orang bijak agung. Hal ini membuat semua makhluk abadi merasa tidak nyaman. Meskipun 7 orang bijak agung ditekan, masing-masing dari mereka adalah eksistensi tertinggi yang telah menyatu dengan kehampaan. Selama jalan agung tidak dihancurkan, eksistensi mereka tidak akan hancur.
Dibandingkan dengan mereka, kedua belas Fiend Celestial itu jinak seperti bayi. Begitu mereka dilepaskan, dunia akan langsung kacau balau, dan para dewa tidak akan mampu bertahan hidup. Dan ini tentu saja tujuan terpenting Li Qingshan berikutnya. Begitu kekuatannya mencapai puncaknya, dia akan segera mulai menyelamatkan 7 orang bijak agung dan memenuhi fakta 9 surga dengan saudara Ox. Karena itu, para dewa dan Buddha di 9 surga ingin dia mati dengan cara apapun. Sekarang, jika dia berani melangkah keluar dari alam iblis, Zhenwu yang agung akan segera mengirimnya ke dunia berikutnya. Alasan mengapa dia bisa duduk di sini dengan nyaman dan memikirkan berbagai hal adalah berkat alam iblis. Seperti dunia biasa, alam iblis juga memiliki batas toleransi. Alam ini hanya dapat menampung makhluk yang telah mengalami 7 kesengsaraan ilahi dan telah memurnikan jiwa mereka untuk kembali ke kehampaan. Bagi keberadaan pada tingkat yang lebih tinggi, akan ada penolakan yang sangat kuat. Terlebih lagi, alam iblis itu sendiri cukup besar, dan kehendaknya cukup kuat untuk mendistorsi dan menekan semua aturan orang luar, bahkan menghancurkan dan mencemari aturan mereka. Itu bisa dianggap sebagai versi super kuat dari Chaos Fiend Celestial. Oleh karena itu, meskipun Fiend Celestial tidak berani meninggalkan alam iblis, mereka memiliki kemampuan dasar untuk melindungi diri mereka sendiri. Secara khusus, formasi iblis benteng 12 dari kejahatan, sangat kuat. Ini berbeda dari apa yang disebut formasi para kultivator biasa. Sebaliknya, ia mengandalkan jaring aturan alam iblis yang tak terbatas untuk terbentuk. Begitu diaktifkan, ia dapat mencekik dewa sejati dan semakin memperkuat batasan pada keberadaan di tingkat Zhenwu Agung. Oleh karena itu, konstruksi internal sangatlah penting. Memaksa Fiend Celestial untuk tunduk sebenarnya adalah langkah yang berisiko. Dengan keberadaan 12 Fiend Celestial, ada formasi 12 benteng iblis jahat. Meskipun Chaos Fiend Celestial telah benar-benar gila, itu masih merupakan fondasi penting dari formasi 12 benteng iblis jahat. Fiend Celestial lainnya dapat menggunakannya untuk pertahanan. Jika Fiend Celestial jatuh, maka seluruh sistem pertahanan akan runtuh. Li Qingshan, Raja Fiend Celestial yang baru, kemungkinan besar akan terbunuh oleh operasi pemenggalan kepala. Untungnya, para Fiend Celestial yang mencintai kedamaian, jelas lebih bersedia untuk mempertimbangkan gambaran yang lebih besar daripadanya. Meskipun ke-11 Fiend Celestial telah menyerah, masalah Chaos Fiend Celestial harus diselesaikan cepat atau lambat. Dia harus memikirkan cara untuk membangkitkan kesadarannya dan memperoleh bagian dari aturan inti yang dikendalikannya. Baru pada saat itulah, formasi iblis 12 benteng kejahatan, memiliki kemampuan menyerang dari luar. Oleh karena itu, dia memanggil Qian Rongxi. Tahukah kamu mengapa aku memanggilmu ke sini? Chaos Fiend Celestial telah tumbang, dan kau ingin aku menggantikannya. Benar sekali. Apakah kamu bersedia? Secara umum, tidak ada yang mau. Ini bukan hanya masalah risiko. Sebaliknya, mereka pasti akan kehilangan sebagian besar diri mereka, atau bahkan berasimilasi sepenuhnya, berubah menjadi monster yang kacau dan bengkok. Mereka tidak bisa lagi disebut dewa. Tentu saja, Qian Rongxi tidak ragu dan dengan senang hati menerimanya. Tapi aku perlu membuat beberapa persiapan. Kamu butuh waktu lama untuk mempersiapkan diri. Pergilah, aku akan mendukungmu secara spiritual. Li Qingshan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dia sudah menjadi perwakilan dari kehendak wilayah iblis. Dukungan spiritualnya berarti sumber daya dan keberuntungan yang tak terbatas. Setelah mengalami segala macam perubahan, dia tidak lagi membenci Qian Rongxi. Namun, Qian Rongxi tidak mundur. Sebaliknya, dia melangkah maju dan menatap Li Qingshan. Rajaku, aku masih punya satu hal lagi. Li Qingshan mengerutkan kening. Perasaan jijik muncul secara spontan. Hanya dengan merasakan dengan pikirannya, dia langsung mengerti rencana Qian Rongxi. Qian Rongxi ingin membawa kultus Ming ke tingkat yang lebih tinggi dan menyebarkannya ke seluruh wilayah iblis. Dia jelas merupakan pemimpin sekte Ming, dan dewa tertinggi yang dipercayai para pengikutnya jelas adalah dia, penyelamat agung kaum iblis. Setelah itu, mereka akan direduksi menjadi patung dan patung, diabadikan tinggi di kuil, menjadi semacam simbol yang menyimpang. Sebagai pengikutnya, mereka tentu akan menerima banyak keistimewaan, sedangkan mereka yang tidak beriman kepadanya akan mendapat hukuman yang berat. Lalu haruskah dia membangun surga untuk para pengikutnya yang taat di masa depan? Dan memberikan para penghujat itu sebidang tanah setan. Itu pada dasarnya adalah ironi terbesar. Aku menolak, kau boleh pergi. Qian Rongxi menunjuk ke matahari hitam di langit. Rajaku, aku bisa merasakan sesuatu. Mungkin semua ras iblis juga bisa merasakannya. Kebaikan hati muncul dalam diri banyak orang. Jika tidak ada yang menegaskan kebaikan hati ini, kebaikan hati itu akan terus terkubur di lubuk hati mereka. Beberapa orang yang telah bangkit akan tetap diburu dan dibunuh. Siapa yang akan melindungi mereka? Jika tidak ada yang membimbing kaum iblis, kekacauan ini akan terus berlanjut selamanya. Kaum iblis yang baik hati hanya akan semakin menderita. Mereka akan merasa seperti berada di neraka, terbebani dengan dosa dan saling membunuh. Generasi demi generasi kaum iblis akan menderita kesakitan yang tak berarti dan pengorbanan yang tak berarti. Tanpa tatanan yang stabil dan pasukan yang setia, cahaya takkan pernah datang. Qian Rongxi berbicara dengan percaya diri. Tekanan dari Li Qingshan semakin berat. Bahkan bernapas pun menjadi sulit baginya, tetapi dia tetap menolak untuk berhenti berbicara. Akhirnya, dia berlutut di tanah dan membenturkan dahinya ke batu dengan keras. Darah menyembur keluar, dan batu itu pun runtuh. Chapter 1626. Li Qingshan terdiam cukup lama. Ia melambaikan tangannya dan berbalik. Sudut bibir Qian Rongxi sedikit melengkung. Mata merahnya tampak menyilaukan saat dia membungkuk dalam-dalam lagi. Aku akan menyebarkan Injil. Kebaikan dan keanggunan rajaku pasti akan menyebar ke seluruh wilayah iblis, memungkinkan semua orang di wilayah iblis mengetahuinya.
Mereka akan menjadi prajurit Anda yang paling setia dan fanatik. Setelah itu, dia berdiri dengan puas dan berjalan menuruni gunung. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan menatap dalam-dalam ke arah matahari hitam berbingkai emas, tumpang tindih dengan matanya yang hitam pekat. Akhirnya, hanya dialah yang tersisa di sini. Seperti seorang pendeta pertapa, ia duduk di atas batu di puncak gunung dan tenggelam dalam pikirannya yang abadi. Pada saat itu, angin dan awan berubah, dan awan pun berubah. Ki spiritual dunia yang luas dan tak berujung berkumpul menuju dataran tinggi ini, gunung yang menyendiri ini, dan pria ini. Begitu Qian Rongzi berjalan turun dari dataran tinggi, dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat sungai cahaya yang terlihat di langit. Sungai itu berfluktuasi seperti aurora, mengalir dengan berbagai warna. Dia mendesah kagum dari lubuk hatinya. Pemandangan yang luar biasa. Semua orang iblis dalam jarak puluhan ribu kilometer dapat melihatnya dengan jelas. Mereka terpesona oleh pemandangan indah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sungai naik dan turun. Itulah emosinya yang berfluktuasi. Dari waktu ke waktu, ia akan menimbulkan serangkaian pusaran. Itulah pikirannya yang melonjak. Apakah itu layak? Saat ia memahami hukum wilayah iblis, ia dapat melihat masa depan dengan jelas. Ia melihat bagaimana patungnya akan pecah dari batu, dilapisi emas, dan dibawa ke aula yang megah. Ia juga melihat orang-orang bersujud di kaki patung itu dengan penuh khusyuk dan gairah, dipenuhi dengan kesakitan dan harapan. Namun, yang bisa kuberikan pada mereka hanyalah kehancuran. Sejak awal, dia hanya ingin menempuh jalannya sendiri, sehingga dia tidak bersedia menjalin hubungan terlalu dalam dengan orang lain. Kebencian dan permusuhan merupakan bentuk pengekangan, tetapi musuh-musuh yang menakutkan ini justru akan membangkitkan semangat juangnya, yang memungkinkannya untuk terbebas dari kenyamanan dan kesenangannya. Ia akan maju dengan gagah berani, membunuh dengan tegas dan dengan kejam menghancurkan semua rintangan. Ia akan menginjak mayat-mayat musuhnya dan tertawa kegirangan. Sebaliknya, yang paling sulit dihadapi adalah orang-orang yang lembut dan penuh kasih sayang. Mereka yang sepenuh hati peduli padanya, mereka yang rela melakukan apa saja untuknya. Oleh karena itu, dia tidak ingin menganggap dirinya sebagai penyelamat. Entah itu menelan hati iblis matahari hitam atau dibunuh oleh Jenderal Dewa Petir dari surga ke-9 jutaan kali, itulah jalan yang telah dipilihnya. Dia tidak membutuhkan siapapun untuk berterima kasih atau membalas budinya. Kalau ini benar-benar sebuah upacara pengorbanan, maka dia tidak keberatan menjadi pengorbanan yang sombong dan angkuh. Jika bintang-bintang dingin tidak menyadarinya, aku akan mengorbankan darahku kepada Kaisar. Akan tetapi, jika mereka tidak membangkitkan semua bangsa iblis, mustahil bagi mereka untuk memenangkan perang ini. Sebaliknya, ia akan terjerumus ke dalam kekacauan besar akibat penggabungan dua dunia yang terus-menerus. Sejak saat dia melangkah, semuanya tidak lagi tentang dirinya sendiri. Dia adalah pemimpin segala dosa, sumber segala kejahatan, aku adalah sekelompok setan. Ia menenggelamkan pikirannya jauh ke dalam wilayah kekuasaan iblis. Rasa sakit dan dendam yang terkumpul oleh triliunan orang iblis selama miliaran tahun melonjak seperti lautan yang dalam. Mereka tidak menginginkan penebusan, hanya balas dendam. Dia bahkan tidak peduli kepada siapa dia akan membalas dendam. Dia hanya ingin meminum darah dan jiwa. Terbakar sampai mati lebih baik daripada tenggelam dan menjalani kehidupan yang hina. Suara Li Qingshan terdengar dingin dan tegas, bergema di seluruh pegunungan. Qian Rongzi membungkuk. Kamu adalah keinginanku, takdirku. Hanya pohon untuk taman kesunyian. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati pohon bodi, dan ribuan cabang serta daun bergema bersama. Dengan warna metalik, membentuk melodi yang menakjubkan. Namun, nada bicara hari ini berbeda dari biasanya. Nada bicaranya lebih sedikit bernuansa zen dan lebih banyak bernuansa Tao. Sang Buddha saat itu sedang beristirahat dengan mata terpejam. Ia membuka matanya saat mendengar suara itu, menyatukan kedua telapak tangannya, dan membungkuk memberi salam. Ia tersenyum. Guru, lama tak berjumpa. Apa kabar? Apakah kamu tidak akan memberi kuliah tentang alkimia hari ini? Jika orang lain mendengarnya, mereka pasti akan tercengang. Siapakah yang bisa disebut guru oleh Sang Buddha? Pendatang baru itu adalah seorang pendeta Tao. Rambutnya putih, tetapi wajahnya kemerahan dan awet muda. Jubah bangaunya berkibar tertiup angin, membuatnya tercium bau asap dan api. Sekilas, dia tampak tidak berbeda dengan penganut Tao tua biasa. Namun, pendeta Tao tua ini adalah leluhur Taoisme, guru semua makhluk abadi, Taisang Laojun. Berbeda dengan Buddha yang menyebarkan dharma dan membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di istana surgawi Tusita untuk memahami buah Dao Purba. Selain sesekali memurnikan beberapa kualipil untuk sang Mahaguru Surgawi dan menjelaskan buah Dao Purba kepada para dewa, ia tidak pernah ikut serta dalam urusan dunia. Terakhir kali ia bertemu dengan Sang Buddha adalah puluhan ribu tahun yang lalu. Dia tahu bahwa meskipun dia menolak gelar guru, pihak lain akan tetap bersikeras, jadi dia menerimanya dengan tenang. Ketika di Roma, lakukanlah seperti yang dilakukan orang Romawi. Ia menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk. Ia berkata, Sang Raja Surgawi melihat kelahiran bintang iblis dan awal malapetaka. Ia sedang mengadakan perjamuan untuk membahas masalah iblis, jadi ia secara khusus memerintahkan saya untuk mengunjungi Yang Mulia. Sang Buddha mengangguk sedikit dan menerima gelar yang terhormat. Ia tersenyum. Yang Mulia mungkin sangat bahagia. Aku sangat senang. Aku mengeluarkan kulit beruang itu dan berjalan-jalan di istana sambil mengenakannya, tetapi aku tidak dapat melihat pedang di pinggangku. Tuan Tua Taisang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mengenai keberadaan pedang itu, dia tentu saja tahu. Sang Buddha berkata dengan heran, jangan katakan padaku itu masih yang dipakai Zuolu waktu itu. Taisang Laojun mengangguk dengan wajah serius, aku secara khusus membuat ramalan, dan itu memang benar.
Keduanya tertawa bersama, tawa mereka mengaduk-aduk daun bodi di pohon. Itu benar-benar menggangguku. Yang Mulia selalu merasa bahwa dua musibah sebelumnya tidak adil, dan dia menyalahkan Anda karena merusak rencananya. Maka dia secara khusus memerintahkan saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda, kehendak surga tidak dapat ditentang. Anda dapat melakukannya 2 kali, tetapi tidak 3 kali. Itu jelas ide guru. Jika kamu tidak melakukannya, aku juga tidak akan melakukannya. Itu juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Aku juga sangat mengecewakannya. Namun, tenang saja, kali ini saya tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dengan wilayah mereka, jejak ingatan apapun tidak akan memudar seiring berjalannya waktu. Setiap kali mereka memikirkannya, tidak ada bedanya dengan berada di sana. Emosi yang mereka rasakan karenanya sejuta kali lipat dari orang biasa. Mereka dapat memahami dan bersimpati terhadap ketidaktahuan dan kekejian dunia, namun dunia tidak dapat memahami kebijaksanaan dan belas kasih mereka. Tentu saja, baik itu Celestial Tirk atau Buddha, mereka juga dibatasi oleh kemampuan mereka dan tidak dapat melakukan apapun tentang hal itu. Kebanggaan, menggunakan dunia sebagai papan catur, dan semua makhluk hidup sebagai bidak catur, hanyalah delusi manusia. Bagaimanapun juga, Celestial Tirk adalah keturunan klan Fuxi. Naga yang sombong tidak memiliki penyesalan. Taisang Laojun berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya, tetapi dalam keadaan tidak sadar, tubuhnya tampak menjadi sangat tinggi, terhubung dengan langit, berdiri di atas dao besar, melihat ke bawah pada segala sesuatu dari ketinggian yang tidak dapat dijangkau. Dalam sekejap mata, pada saat yang sama, dia memang hanya setinggi 7 kaki, seorang Taois tua yang diselimuti asap dan api. Sangat biasa tetapi sangat hebat, sangat lemah tetapi sangat kuat, tidak melakukan apapun kecuali segalanya. Dua alam dan perasaan yang sepenuhnya berlawanan menyatu dengan sempurna dalam tubuhnya. Buddha memuji, guru telah meningkat 1 langkah lebih jauh. Jika guru tidak datang menemuiku, aku akan pergi menemui guru dan menerima pelajaran yang lain. Dao tidak terbatas, misterius dan mendalam, serta tak terlukiskan. Sayangnya Anda hanya tertarik pada makhluk hidup di dunia, dan tidak dapat melihat apa yang saya lihat. Pada akhirnya, kebijaksanaan hanyalah sebuah sarana bagi Anda. Jika kau dapat mengalihkan pandanganmu dari makhluk hidup dan mengamati dunia bersamaku, kebijaksanaan yang akan kau peroleh akan jauh lebih besar dari ini, kata Taisang Laojun dengan penuh penyesalan. Dengan kebijaksanaan guru, tentu saja dia tidak rela dibatasi pada dunia fana. Namun, kita juga merupakan salah satu makhluk hidup. Teratai lahir dari lumpur, penampakan lahir dari hati, dan alam tercipta dari hati. Tanpa makhluk hidup, dunia tak berarti. Selama Anda dan saya dapat memahami penderitaan makhluk hidup, kita tidak dapat melampauinya. Saya tidak pernah bisa membantahmu. Orang yang baik tidak akan berdebat, dan orang yang berdebat tidaklah baik. Kata-kata iman tidak indah, dan kata-kata baik tidak dipercaya. Tidak baik dan tidak cantik, sama sepertiku. Di bawah pemahaman diam-diam terdapat perselisihan yang tidak dapat diselesaikan bahkan setelah jutaan tahun. Chapter 1627. Mungkin sebagian siswa tidak tahu bahwa setelah volume ini akan menjadi volume terakhir dari legenda Sang Bijak Agung. Tanpa Anda sadari, Anda telah melalui 4 atau 5 siklus musim dingin dan musim panas. Saya yakin Anda telah mengalami banyak perubahan besar dalam hidup Anda saat membaca buku ini. Dimulai dari jilid pertama, The Young Wanderer, Li Qingshan, berubah menjadi Daemon, dan Xiao An, tumbuh kembali dari tulang ke tulang. Setelah mengalami bahaya yang menakjubkan dari kota Daemon bawah tanah, ia menjadi novelis tragis dalam The Crisscrossing of the Hundred Skulls. Ia bersumpah akan bertahan sampai maut memisahkan mereka. Itulah awal dari buku tersebut, dan bisa juga dikatakan sebagai bagian pertama. Kemudian, selama awal kekacauan, dan pertempuran kacau di Prefektur Hijau, Qingshan bangkit melawan arus dan menjadi penguasa air sungai jernih. Setelah serangkaian, tarian mayat dan hantu, ia memperoleh Phoenix Nirvana. Kemudian ia pergi melalui mimpi awan provinsi kabut di tepi Laut Selatan. Ia juga pernah tersesat di ujung kehampaan. Akhirnya, ia kembali sebagai raja, menaklukkan timur dan menaklukkan barat. Ia dikenal sebagai Raja Iblis yang tak tertandingi. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh perjalanan telah berlalu. Daripada akhir dari separuh pertama, akan lebih tepat jika menyebutnya bagian tengah. Selama proses ini, ia benar-benar mengalami badai. Entah berapa kali ia berguling-guling di tempat tidur, tidak bisa tidur. Mereka gembira saat mendapat pencerahan, dan menangis saat tersesat. Suatu kali dia terlempar tinggi ke angkasa oleh ombak besar, dan keliru mengira bahwa dia telah belajar terbang, tetapi dalam sekejap mata, dia terbanting ke jurang. Sebenarnya, saya sudah menduganya. Ketika buku itu mencapai beberapa ratus ribu kata, rekomendasi pertama adalah seberangi lautan ini. Lagi pula, hidupku tidak pernah berjalan mulus. Aku hanya tidak menyangka akan sesulit ini kali ini. Saya sudah lama menyerah mengejar kesuksesan. Saya hanya ingin menulis novel yang saya sukai dan bekerja keras untuk membuatnya semakin baik. Tidak masalah jika saya tidak bisa menjadi dewa atau menghasilkan banyak uang. Ada begitu banyak pecundang di dunia ini, dan seseorang harus kalah. Mengapa bukan aku? Ya, saya memang inspiratif. Namun, keinginan sekecil itu, sesuatu yang wajar, kenyataannya sangat sulit untuk dicapai. Kadang-kadang, setelah berusaha sekuat tenaga, lebih baik tetap di tempat mereka berada. Dia menyangkal dirinya di masa lalu, tetapi dia tidak tahu di mana dirinya di masa depan. Banyak orang berkata kepada saya, kamu terlalu banyak berpikir. Namun, inilah kenikmatan terbesar dalam hidup saya. Betapapun menyakitkannya, dia tidak pernah menyesalinya. Betapapun menyakitkan dan menyiksanya, dia tidak pernah menyesalinya.
Wang Anxi berkata, tontonan dunia yang mengagumkan, menakjubkan, dan luar biasa seringkali terletak pada kenyataan bahwa dunia itu berbahaya dan jauh, tetapi orang-orang jarang mencapainya. Oleh karena itu, mereka yang tidak berambisi tidak dapat mencapainya. Saya sangat yakin bahwa pekerjaan saya adalah berbagi semua yang saya alami dengan Anda semua. Dengan ini, saya mulai percaya bahwa saya harus mengatakannya. Kali ini saya akan pergi ke sisi yang lain. Ketika Li Qingshan naik ke 6 alam samsara melalui tanaman merambat surga dan membuka fenomena dunia manusia, dia dengan cepat menjadi murid sejati Sekte Segudang melalui akumulasi mendalam di dunia 9 provinsi. Tentu saja, ini bukan pengulangan yang membosankan dari akademi. Sebaliknya, ini adalah pertempuran berdarah di kota awan hitam, kegembiraan bangkit dari naga melingkar. Di neraka Avicii, ia memahami ketenangan tanpa pikiran maupun tanpa pikiran. Di kuil Leiyin Agung Elysium, ia mencari semua jawaban. Kemudian, ia menjelajah jauh ke alam iblis yang tak terbatas, membunuh dewa jahat, melawan Taoti, dan membunuh ular berkepala 9. 9 surga adalah saat di sisi lain. Berbunga. Gulungan terakhir, tak tertandingi di bawah langit. Chapter 1628. Langkau dan seterusnya. Chapter 1629. Langkau juga dan seterusnya. Chapter 1630. Matahari hitam menyinari tanah iblis yang tak terbatas. Semua gunung, sungai, tumbuhan, dan tanaman diselimuti lapisan kegelapan, seolah-olah mereka melihat melalui kaca hitam. Itu dipadatkan dan diwujudkan dari hukum wilayah iblis, menganugerahkan hati iblis kepada semua kaum iblis. Intinya, setiap hati iblis adalah hati iblis matahari hitam. Legenda akan selalu menjadi kenyataan. Namun kini, matahari hitam itu dibingkai oleh bingkai emas. Meskipun cahaya emasnya redup, ia tetap membentuk lingkaran cahaya, memancarkan semburat biru tinta. Tanah suci kebahagiaan tertinggi dan tanah jahat wilayah iblis awalnya milik surga Kilin, yang bertransformasi dari Kilin purba. Mereka telah dipisahkan oleh kekuatan luar biasa Sang Buddha Tathagata. Namun, saat lelaki dengan garis keturunan Kilin turun dan membawa kembali kolam bunga teratai di kuil petir agung, kedua dunia mulai saling mendekat. Hukum-hukum terjalin dan menyatu. Cahaya dari tanah suci kebahagiaan tertinggi yang jauh membuat banyak sekali kaum iblis menatap ke atas dengan penuh kekaguman, membuat mereka melupakan segala sesuatu di sekeliling mereka. Setiap pasang mata hitamnya bertahtakan bingkai emas. Wilayah iblis yang telah tenggelam dalam kegelapan selama jutaan tahun akhirnya menyambut secercah cahaya pertamanya. Mereka yang tidak pernah tenggelam dalam kegelapan tidak akan pernah mengerti nilai cahaya ini. Itu membuat setiap hati iblis bersinar dengan cahaya. Pada saat itu, mereka gemetar karena gembira. Mereka menangis karena gembira, tidak dapat mengendalikan diri, seolah-olah mereka telah mencapai kebahagiaan. Negeri iblis itu belum pernah merasakan harapan dan kedamaian seperti itu. Pada dasarnya, itu lebih memabukkan daripada anggur terbaik manapun di dunia. Permainan-permainan yang biasa disukai oleh kaum iblis, pembantaian, penyiksaan, penipuan, dan pengkhianatan, semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kegembiraan ini. Itu tidak ada artinya. Namun, makna keberadaan mereka telah disangkal pada saat yang sama. Rasa sakit yang menusuk tulang meletus histeris. Rasa sakit itu lebih tak tertahankan daripada siksaan apapun. Mereka dipenuhi rasa malu, penyesalan, kekosongan, dan keputusasaan, seolah-olah mereka telah tenggelam langsung ke neraka. Mereka yang belum pernah melihat cahaya seharusnya mampu bertahan dalam kegelapan dengan relatif mudah. Jika mereka tidak pernah berpegang pada harapan, mereka tidak akan merasa putus asa. Seorang wanita bergumam pelan seperti desisan ular, memberikan kutukan dan berkat besar bagi semua makhluk hidup. Semoga kamu menyukai takdir ini. Dia telah mempersembahkan persembahan paling mewah kepada langit iblis, seekor harimau yang sombong. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan tersenyum lembut. Aku masih harus berterima kasih padamu. Di pelukannya ada seorang bayi yang sedang tidur nyenyak, sama sekali tidak terpengaruh oleh perubahan dunia luar. Tidak ada hati iblis di dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya suci, dan bahkan energi iblis yang melonjak tidak dapat mendekatinya. Dia memiliki rasa kebersihan yang tak terbayangkan. Dia adalah putra Jiu Ying, putra dewa jahat, dan juga putra manusia. Dia sangat lemah hingga tidak sanggup bertahan hidup sendirian, namun dia melakukan sesuatu yang bahkan dewa iblis pun tidak sanggup, dia membuat harimau yang sombong dan angkuh itu dengan sukarela berjalan menuju altar. Dia ingat siapa yang berteriak, selamatkan anak-anak. Kekuatan misterius melindunginya dan semua bayi yang baru lahir di wilayah iblis, memungkinkan mereka tidur dengan tenang dan terhindar dari nasib terlahir sebagai bangsa iblis. Wanita itu mendesah dan berkata, betapa beruntungnya anak ini, lebih beruntung dariku. Pada saat yang sama, di alam iblis yang tak terbatas, makhluk yang tak terhitung jumlahnya tengah menderita kesakitan bagaikan neraka. Ketika rasa sakit dan putus asa mencapai batasnya, hati mereka putus satu persatu, dan hati iblis mereka hancur satu persatu. Tampaknya datang dari kedalaman neraka. Gemuruh tanpa suara mengguncang seluruh wilayah iblis. Ratusan juta kaum iblis menjadi gila, berubah menjadi iblis dan berubah menjadi binatang iblis yang ganas dan bengkok. Mereka meraung histeris ke arah matahari hitam yang dikelilingi emas di langit, penuh kebencian dan kutukan. Mereka tergoda untuk mencabik-cabiknya dan melahapnya. Itulah sumber segala rasa sakit. Di puncak gunung, angin kencang mengacak-acak rambutnya yang merah. Seorang pria tiba-tiba membuka matanya dan mendengarkan dengan saksama. Ribuan butiran salju kristal mengiris wajahnya seperti bilah pisau. Ia juga merasakan sakit yang amat dalam. Mengapa dia ada di sini? Kenapa dia sendirian? Tak seorang pun tahu. Tak seorang pun tahu apa yang dicarinya di tempat setinggi itu. Dunia miniatur itu sudah lama tidak ada lagi, karena telah menyatu dengan seluruh wilayah iblis.
Namun, pertempuran antara para dewa dan iblis di dalam hatinya tidak pernah berhenti sedetik pun. Sebaliknya, pertempuran itu menjadi semakin intens. Pada saat itu, ia mencapai puncak yang baru. Semua makhluk di wilayah iblis ada di dalam hatinya. Penderitaan semua makhluk adalah penderitaannya. Akan tetapi, dia bukanlah dewa dan Buddha yang penuh belas kasih dan kebaikan hati dari 9 surga, melainkan raja para iblis. Dia tidak memberikan kegembiraan, harapan, kebahagiaan, atau kedamaian, dia juga tidak menjanjikan dunia yang penuh kebahagiaan atau kehidupan setelah mati yang bahagia. Sebaliknya, ia memberikan penderitaan dan keputusasaan yang besar. Ia hanya menjanjikan kehancuran dan kematian. Ia mengerutkan bibirnya, dan ekspresinya segera menjadi seteguk batu. Ia menatap ruang kosong, membuka dadanya terhadap angin dan salju. Dia selalu seperti ini. Semakin banyak rasa sakit yang dialaminya, semakin kuat tekadnya, semakin dia berjuang, semakin kuat tekadnya. Binatang-binatang iblis yang mengamuk itu tidak menyerang semua makhluk hidup di sekitarnya dengan ganas seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka semua mulai berlari dengan ganas, bergegas menuju hutan belantara seperti sedang melakukan migrasi besar-besaran. Gemuruh, binatang-binatang itu menyerbu, dan tanah berguncang. Mereka seperti sungai yang mengalir deras, tetapi tujuan akhir mereka bukanlah lautan, melainkan langit. Binatang-binatang itu mengejar matahari, siang dan malam, tanpa istirahat, hingga mereka mati kelelahan. Paling tidak, mereka masih bisa terbakar dalam kobaran api seperti ngengat yang terbang ke dalam kobaran api, tetapi matahari berada di luar jangkauan mereka. Pada akhirnya mustahil untuk mencapainya. Terbakar juga merupakan harapan yang berlebihan. Pria itu tiba-tiba tersenyum pahit sebelum dengan cepat berubah menjadi ganas lagi. Taringnya menonjol, dan dia meraung ke langit seperti binatang iblis. Mengapa? Mengapa kamu begitu rakus akan kebahagiaan, sehingga kamu tidak ragu menciptakan negeri iblis seperti itu? Pertanyaan ini melewati langit iblis dan mengguncang hukum, langsung mencapai tanah suci kebahagiaan tertinggi. Gema itu bergema di kuil-kuil dan aula-aula, mengguncang patung-patung para dewa dan Buddha, tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Dia juga tidak perlu menjawab. Yang dia butuhkan adalah perang, api perang yang membakar segalanya hingga tanah iblis dan tanah suci menyatu lagi. Saat-saat itu tiba, tidak akan ada lagi rasa sakit yang tak berujung. Tentu saja, tidak akan ada lagi kebahagiaan abadi. Kehidupan di dunia ini seharusnya pahit manis, bukan? Tapi kenapa, dia tidak merasakan sedikit pun kegembiraan? Bukankah dia sudah menjadi dewa? Setelah mengalami begitu banyak kesulitan, dia tidak pernah sedekat ini dengan 9 surga. Katak itu melompat keluar dari sumur dan akhirnya berubah menjadi bintang. Saat ia memurnikan jiwanya untuk kembali ke kehampaan, ia mengendalikan hukum langit dan bumi, dan kehendaknya secara bersamaan meresap ke dalam tanah suci dan tanah iblis. Semua perubahan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baik itu iblis sapi, iblis harimau, iblis phoenix, atau penyu roh, semuanya memiliki pencerahannya sendiri. Tak perlu dikatakan, transformasi kilin lahir untuk dunia ini, dan tidak ada lagi halangan. Hanya si kera iblis yang jatuh ke dalam kondisi putus asa. Kondisinya dipenuhi kesedihan dan depresi. Awalnya, ini adalah transformasi yang paling disukainya, yang paling membahagiakan saat ia berkultivasi. Ia bebas dan tak terkekang. Sekarang setelah ia memilih untuk menanggung nasib ini, ia tidak bisa lagi bebas dan tidak terkendali. Yang bisa ia lakukan hanyalah duduk di puncak gunung sendirian, mendengarkan lolongan angin dan salju, diam-diam menanggung kesedihan wilayah iblis dan melindungi semua anak manusia. Dia membiarkan rasa sakit dan kebencian yang telah terkumpul selama jutaan tahun menggenang di hatinya bagai lautan yang dalam. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang meskipun dia tidak pernah mau menoleh ke belakang. Qiongzi, Rusin, Yu Zijian, Raja Kaki Seribu, Hua Sengshan, Raja Pohon Beringin. Nama-nama dan sosok-sosok yang sudah lama tidak didengarnya, langsung muncul kembali dengan jelas, tanpa kehilangan warnanya. Dia tidak bisa menahan senyum. Itu benar-benar jalan yang sangat, sangat panjang. Dia telah pergi dari desa pegunungan terpencil menjadi seorang anak gembala sapi yang bodoh, mengikuti jalan pegunungan yang berliku dan terjal, seringkali harus memotong jalannya melalui semak berduri, memanjat tebing, dan melompati jurang, sampai ke puncak gunung, Raja Dewa Iblis. Sepanjang perjalanan, meskipun banyak rintangan dan bahaya, ia juga menyaksikan pemandangan yang luar biasa indah. Ia tidak pernah menyesalinya. Kini, dia mungkin sebaiknya beristirahat sejenak dan mengenang masa lalu yang gemilang, membiarkan pikirannya menjadi liar. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Setiap bintang adalah dunia, dan salah satunya adalah miliknya. Dengan bersatunya wilayah iblis, struktur dunia semakin meningkat, dan waktu mengalir semakin lambat. Padahal dunia kelima benua itu telah meluas entah keberapa kalinya, hingga pada titik di mana ia dapat menampung para kultivator yang telah melewati kesusahan surgawi kelima. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan wilayah iblis, masih tak ada bandingannya. Alhasil, saat dia memandang dunia lima benua dari wilayah iblis, rasanya seperti dia telah menekan tombol maju cepat. Dalam sekejap, matahari terbit dan terbenam, awan berubah, dan bintang-bintang pun berubah. Jika aku berhasil mencapai 9 surga, kehidupan seorang manusia mungkin hanya sekejap jari, pikirnya dalam hati. Ia melantunkan mantra dalam hatinya dan berkonsentrasi. Segalanya tiba-tiba melambat. Matahari terbit dan terbenam kembali ke kecepatan normal, dan awan putih perlahan berubah bentuk. Pada saat yang sama, ribuan pikiran berkelebat di benaknya. Tidak ada yang lebih cepat daripada pikiran-pikiran di benaknya. Hah, lebih baik tidak pulang kampung kalau sudah kaya. Meski diejek sebagai monyet bermahkota. Iblis kera itu segera bangkit dan menggaruk telinga dan pipinya dengan tidak sabar.
Bukankah itu hanya seekor monyet besar? Pikiran-pikiran bermunculan dari wilayah iblis satu persatu, kembali ke dunia lima benua. Di sanalah ia dilahirkan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.